Aku yakin ada sesuatu yang kamu lakukan dengan salah satu kakakmu, Qasim. Sebaiknya jujur saja di hadapanku dan kedua dukun bodoh ini. Lebih baik kamu jujur, atau aku sendiri yang mencari tahu kepada Yang Mulia Siluman Ular. Baiklah, Qasim. Kalau kamu tidak ingin jujur atas yang sebenarnya terjadi, aku tidak akan memaksamu. Tapi memang nggak ada yang terjadi, Ki. Saya tidak menyembunyikan apapun. Kalian mau menginap di rumahku atau di salah satu rumah warga? Kebetulan di sini rumahnya kosong semua. Tinggal kita dobrak saja pintunya kalau mau. Kalau boleh kami menginap di rumah Aki saja. Baiklah kalau begitu. Kamar kamu dan anak-anakmu di sebelah sana, Qasim. Dan kalian, dukun-dukun bodoh, kamarnya di belakang. Terima kasih, Aki. Mohon maaf kalau kedatangan kami ke sini malah merepotkan, Aki. Baguslah kalau kalian nyadar, merepotkan saja. Ya sudah, aku mau istirahat dulu ke kamar. Silakan kalian kalau mau istirahat juga. Ki, kalau bisa ritualnya disegerakan, kami nggak bisa berlama-lama di sini. Ritual apa, Suke bodoh? Kita kan datang ke sini mau melakukan ritual untuk memutus rantai titisan keluarga Pak Qasim dengan siluman ular. Aku tidak mau melakukannya. Loh, kok gitu sih, Ki? Kita datang jauh-jauh ke sini untuk ritual itu loh. Aki jangan macam-macam ya. Aku tidak meminta kalian untuk datang. Sudahlah, kalian istirahat saja. Kalau mau pulang pun silakan. Jangan menguji kesabaranku, dukun tua bangka. Suke, kendalikan emosimu. Kita harus menghormati Aki Marai sebagai tuan rumah. Jaga sikapmu. Dia saja tidak menghormati kita sebagai tamu. Ternyata benar apa yang diceritakan dukun-dukun lain. Adikmu akan mendatangkan hujan ketika dia marah. Ternyata dia lebih sakti dari musik. Itu memang benar, Aki. Tapi tolong jangan sengaja memancing kemarahannya. Karena bukan cuma hujan yang turun, angin puting beliung juga bisa datang dan menghancurkan kampung ini. Baiklah, aku memang sengaja memancing amarahnya barusan. Aku hanya ingin melihat benar tidaknya yang dikatakan orang-orang. Aku minta maaf, Suke si pengendali cuaca. Katakan, kapan kita akan memulai ritualnya? Aku tidak bisa memulai ritual pemutusan titisan itu sekarang. Karena aku harus melakukan sesuatu terlebih dahulu. Maksud Aki, jangan bertele-tele tua bangka. Cepat katakan. Suke, jaga ucapanmu. Biarkan saja dia memanggilku semaunya. Hanya dia dukun yang berani mengejekku. Aku suka keberanianmu, Suke. Cepat katakan, apa maksudmu tadi? Nanti malam kamu dan kakakmu ikut bertapa denganku di hutan belakang. Kita harus melakukan ritual dulu. Dan ada yang harus aku sampaikan kepada kalian. Qasim dan anak-anaknya tidak boleh ikut. Kalian di dalam rumah saja. Ini urusan kami para dukun. Kenapa Pak Qasim tidak boleh ikut? Ritual ini kan menyangkut dia. Aku sudah bilang ini ritual kita sebagai dukun. Kita harus terhubung dulu dengan Yang Mulia Siluman Ular. Urusan Qasim dengan keturunannya nanti urusan gampang. Sudahlah Suke, ikuti saja perintahku. Ini tidak akan sia-sia. Aku sudah lelah ingin istirahat dulu. Usiaku sudah tua. Tidak sebugar kalian yang masih muda.
Baik, Aki, kami ikut saja perintah Aki. Silakan kalau mau istirahat. Contoh kakakmu ini, Suke. Dia sangat pengertian terhadap orang tua sepertiku. Pak, yang dibilang sama Aki Marai itu tadi apa ya? Bapak nggak sembunyiin apa-apa dari kita kan? Jangan aneh-aneh kamu, Kevin. Bapak nggak sembunyiin apapun dari kalian. Kamu jangan termakan omongan Aki Marai. Bapak juga sebenarnya gak ngerti maksud dia apa. Tapi Pak, Aki Marai gak mungkin ngomong kayak tadi kalau nggak ada apa-apa. Jadi kamu lebih percaya sama Aki Marai daripada sama Bapak? Kamu lebih percaya sama orang yang baru aja kamu temui daripada sama orang tua kamu sendiri, Kevin. Bapak ngelakuin ini semua demi kamu dan Reja loh. Kamu nggak usah mikir macem-macem sama Bapak. Pak, Bang, aku mau sama Ibu. Aku takut Ibu kenapa-kenapa. Udah deh Reja, diam. Ibu baik-baik aja kok sama Bang Jamal, Uut, Dugong. Kita juga gak bakalan lama di sini. Tapi aku takut di sini, Bang. Aku mau sama Ibu aja. Jangan manja deh, Reja. Kamu tahu kan kita kesini mau ngapain? Jangan bikin khawatir deh, mending diam aja. Di sini ada gue sama Bapak kok. Apa yang lo takutin sih? Sudah, jangan nangis kamu, Reja. Mendingan kalian istirahat. Kali aja Aki Marai berubah pikiran dan nanti malam kita mulai ritualnya supaya kita cepat pulang. Bapak juga khawatir sama ibu kalian, bukan kamu aja, Reja. Aku curiga sama Pak Kosim, Kak. Apa dia sembunyiin sesuatu dari kita? Soalnya tadi Aki Marai bilang begitu. Aku juga berpikir seperti itu, Suke. Tapi kita tidak bisa memaksa Pak Kosim untuk berkata jujur. Apa yang harus kita lakukan kalau memang ada yang Pak Kosim sembunyikan dari kita, Kak? Sebaiknya kita tanyakan pada Aki Marai nanti malam setelah ritual. Mungkin dia bisa membantu. Bantu apa, Kak? Tadi saja kan Pak Kosim nggak mengatakan apa-apa sama Aki Marai. Mungkin dia bisa ceritakan dahulunya keluarga Pak Kosim memulai hubungan dengan siluman ular seperti apa, supaya kita bisa menelisik lebih dalam tentang rantai titisan ini. Kak, kalau bisa kita jangan lama-lama di sini. Aku muak dengan dukun tua itu. Aku paling tidak bisa direndahkan. Mana dia selalu menyebut aku bodoh lagi. Aku kan dari awal sudah bilang, Suke, kalau Aki Marai itu orangnya angkuh dan suka merendahkan orang lain. Dia hampir tidak disukai dukun-dukun lain. Tapi kamu kekeh ingin bertemu sama dia. Rasakan sekarang betapa menjengkelkannya dia, Suke. Nyesal aku maksain datang ke sini. Kesabaranku yang setipis tisu tidak bisa berhadapan lama-lama dengan orang seperti dia. Sabar, Suke. Ketika kita membutuhkan bantuan orang lain, kita harus bisa menerima sikapnya terhadap kita. Entah rela membantu, menolak, atau justru dibantu sambil dimaki. Lagian kamu, Suke, dimaki-maki sama Pak Selamet aja bisa sabar. Kenapa baru dikatain bodoh sama Aki Marai malah kesal? Itu beda kasus, Kak. Berhadapan dengan Pak Selamet, aku menghadapi Utik juga, perempuan yang aku sayangi. Mana mungkin aku marah sama bapaknya. Bisa aja kamu udah cocok main drakor, Suke. Astaga, enggak, Kak. Bisa-bisa karir Lee Min Ho terancam kalau aku main drakor juga. Cukup main di animasi ubur-ubur tidur aja. Hahaha. Sebenarnya aku mengajak kalian ke sini untuk membicarakan sesuatu tanpa diketahui oleh Kosim. Dia sepertinya menyembunyikan sesuatu dariku, termasuk dari kalian juga. Ada sesuatu yang dia tutup-tutupi. Seharusnya dia dan keturunannya tidak memiliki hubungan apapun dengan siluman ular, termasuk tanda lahir itu. Seharusnya mereka tidak memilikinya. Karena dahulu orang tua Kosim memutus pesugihannya tiba-tiba dengan alasan karena tidak ingin keturunannya memiliki hubungan dengan siluman ular. Setelah mendapatkan kekayaan,
orang tuanya Kosim meninggalkan pesugihan itu, otomatis semua keturunannya juga tidak ada yang terhubung kepada siluman ular. Namun pada saat saudara-saudara Kosim sudah dewasa, mereka ingin melakukan yang orang tua Kosim lakukan. Ketika kakak Kosim menyambung lagi pesugihan itu dengan siluman ular, dan sampai sekarang mereka masih melakukannya. Seharusnya yang memiliki tanda siluman ular di tubuh itu hanya ketiga kakaknya Kosim. Tapi kenapa Kosim juga mempunyainya? Sebenarnya kami juga memikirkan yang sama, Ki. Apa Aki tidak bisa mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada Pak Kosim dan keturunannya? Aku bisa saja menanyakannya kepada Yang Mulia Siluman Ular, dan dia pasti memberitahu. Makanya aku ajak kalian ke sini supaya kalian sama-sama tahu. Tapi aku minta kepada kalian, kalau nanti siluman Yang Mulia Ular sudah memberitahu kita, kita tetap harus berpura-pura tidak tahu di depan Kosim. Dan kita lakukan sesuatu agar dia mau berkata jujur, meskipun kita sudah tahu kebenarannya. Bagaimanapun, aku sangat menjunjung tinggi kejujuran. Aku paling tidak suka dibohongi seseorang. Kita harus buat Kosim jujur sejujur-jujurnya. Bagaimana caranya, Ki? Aku punya ide. Bagaimana kalau kita katakan kepada Pak Kosim bahwa Akimarai tidak ingin melakukan ritual pemutusan itu? Bilang saja kalau Akimarai sudah berusaha berkomunikasi dengan Yang Mulia Siluman Ular, tapi Yang Mulia Siluman Ular tidak ingin berkomunikasi dengan kami karena ada sesuatu yang menghalangi. Lalu kita paksa Pak Kosim untuk berterus terang supaya jalannya dipermudah. Aku yakin dia pasti merasa tersudutkan karena dia sangat ingin ritual ini berjalan secepatnya. Terserah kalian saja caranya mau seperti apa. Yang penting buat si Kosim itu berkata jujur kepadaku. Oke, aku mengerti. Kalau gitu mari kita panggil Yang Mulia Siluman Ular sekarang. Apa kamu bisa memanggil dia tanpa bantuanku, Suke? Tanpa ritual khusus pun aku bisa memanggil siluman apapun. Tidak seperti kalian. Ada apa kalian memanggilku? Maaf Yang Mulia, kami hanya ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi kepada Kosim waktu dulu, hingga dia dan keturunannya mempunyai hubungan dengan bangsa siluman ular. Untuk apa kalian ingin mengetahuinya? Kami hanya ingin mengetahuinya, Yang Mulia. Ya sudah, dengarkan baik-baik. Aku tidak menyangka Pak Kosim melakukan ini. Bodoh sekali si Kosim, seolah tidak memikirkan resikonya. Sudah kuduga dia melakukannya.